Kok nek wis gak iso ngono meneh lagi getun rugi dhewe. Tapi insya Allah selama dari sholawat masih tumbuh berkembang di lingkungan kita, di sekitar kita, saya lebih dimudahkan untuk keluar dari berbagai konflik dan juga lebih bisa membedakan perbatasan semu dalam setiap level pencerahan spiritual. Ya, ini tradisi sholawat itu penting. Pak Sinto, salah satu contoh kecil ya, soal sholawat. Mungkin selama ini yang jarang kita bisa. Ini apa ya? Soal kemenangan Maroko sampai semifinal. Ya, itu kan menjadi cermin sebenarnya. Yang mereka apa? Dan kalau kita ngomong apakah Maroko itu negara Islam yang menganut hukum syariat, tidak seperti kita. Salah satu contoh menurut saya bahwa bersolawat, bergembira, bersolawat itu harus bergembira. Seneng kalau Rasulullah masuk Arab dengan senengnya orang cinta, bergembira, bersolawat pada dan itu juga bisa dijelaskan dengan nalar, dengan akal, Mas Husin. Jadi orang cinta, memuji, mahabbah itu melahirkan vibrasi energi secara fisika yang positif, sehingga juga akan mendapatkan respon yang positif. Jadi semua itu bisa. Itu sudah banyak diuji oleh peneliti di luar negeri, bahkan peneliti Jepang yang boleh pihak-pihak tertentu dianggap kafir dan sebagainya. Itu sudah membuktikan ketika pohon ya ditanam bareng, yang satu dipisui terus, yang satu dibacakan sholawat terus atau Quran terus, yang satu dibiarin aja. Udah sering kali penelitian semacam itu dilakukan. Air putih 3 gelas, satu dipisui, satu dibacakan sholawat, dibaca. Ini energi. Ketika diteliti di lab, ternyata yang dibacakan sholawat, yang dibacakan ayat Quran memiliki kristal-kristal yang memancarkan kristal-kristal yang sangat indah. Jadi semua itu bisa nalar, bisa dilogika. Hanya satu, kadang logika akal kita belum sampai. Dua, iya, berarti bahwa yang punya logika itu bukan hanya akal. Jadi kalbu kita itu juga punya logika. Roh juga punya logika. Roh kita juga punya logikanya sendiri. Wong kene wae kalau dirung nyampe apa meneh. Itu loh ya. Jadi orang baru melihat Jakarta, kemudian di luar bercerita panjang lebar tentang Indonesia. Kan loh, ternyata Indonesia itu sudah sangat maju, Indonesia itu sangat makmur, Indonesia itu gedungnya tinggi-tinggi, jalannya tol semua. Ini belum ke Papua, belum ke Kalimantan, belum ke Pulauan Aru, belum ke Pulauan Flores. Nah, kebacakan kita dalam beragama itu seperti itu. Baru melihat Jakarta sudah cerita tentang Indonesia, baru melihat Kuala Lumpur sudah cerita tentang Malaysia, baru melihat Hawaii sudah cerita tentang Amerika, baru melihat Mekah dan Madinah sudah cerita tentang Arab Saudi itu ternyata. Dia belum lihat Najd, belum lihat Taif, belum lihat Jeddah, belum lihat itu tempat peradaban Madain Saleh. Maka teruslah
selesaikanlah urusan manusia. Termasuk niku nggih. Berarti bisa disimpulkan, menurut kesimpulan saya, kadang banyak ya orang mengatakan, nggak masuk akal itu memang karena batas itu tadi, batas kemampuan berpikir atau kemampuan akal tadi. Bukan batas, ini nggak ada batasnya mas. Nggak kemampuannya orang itu sendiri. Bukan kemampuan juga tahu dari mana batas kemampuan kita segini. Tapi upaya yang betul itu Pak. Jadi, dia tidak mau berupaya lebih. Gitu loh. Berupaya lebih. Jadi misalnya gini, saya tanya pada Mas Kosim, ketika setiap hari saya lihat Mas Kosim itu buka YouTube, dengarkan Gus Baha. Oke, saya tanya, ketika Gus Baha menyebut sebuah kitabnya Nawawi kah, kitabnya siapalah, apakah Mas Kosim melakukan tindakan lanjut, browsing, mencari kitab tersebut? Enggak kan? Iya, jadi bukan batas, tapi upaya. Tidak ada upaya lebih lanjut. Kenapa? Mungkin di mata teman-teman saya cenderung bisa menjelaskan banyak hal di sini. Karena saya selalu menelusuri setiap informasi itu sampai pada batas saya tidak menemukan lagi linknya. Jadi kalau ada informasi tentang misalnya tadi saya membuka Gajah Mada, video tentang Gajah Mada, kitab yang disebut dalam cerita itu saya browsing, nanti kitab itu akan menyebut yang lain, begitu seterusnya. Maka kenapa seringkali ya bisa bercerita Tanah Jawa ini dari zaman Salaka Negara sampai sekarang karena begitu. Saya berupaya terus sampai aspek sumber atau aspek fisik saya sudah tidak memungkinkan. Nah itu yang, dan ketika saya melakukan itu baru saya sadari, baru kemudian terjadilah di sini. Oh iya, berarti kemarin yang saya pikirkan itu salah. Oh iya, ternyata logika kemarin saya itu salah, karena ternyata ada logika baru yang lebih universal. Itu kayaknya membuat kita menjadi lebih jembar. Ternyata ada banyak varian kehidupan. Seperti tadi saya bilang bahwa ternyata bukan hanya Surabaya. Ada bahkan orang Surabaya pun hanya bercerita, ketika menceritakan Surabaya hanya bercerita tentang TP, tentang Gerhadi, seterusnya. Padahal ada banyak sisi-sisi kehidupan di Surabaya ya, yang itu bagian dari universum Surabaya. Nanti nama Gayu Anak cepitan. Mas, sholawat dan baladil amin ini arah vektornya bagaimana Mas? Arah vektornya, jadi apakah tradisi sholawat ini menjadi prasyarat untuk terciptanya baladil amin, atau justru sebaliknya baladil amin itu adalah salah satu prasyarat supaya adanya tradisi sholawatan, atau resiprokal? Kalau melihat sejarahnya, kalau berdasarkan prinsip Isra Mi'raj tadi, itu kan semua kembali pada Rasulullah kan, imam dari semua Rasul, semua makhluk, semua malaikat dan seterusnya. Jadi kuncinya sebenarnya bukan pada baladil amin atau pada sholawat, tapi kuncinya sebenarnya ada pada Rasulullah. Sholawat adalah
langkah awal, hanya bisa dibilang hanya proses bagian dari proses. Demikian juga terwujudnya Baladil Amin, Madinah, piagam Madinah tanpa Rasulullah tidak mungkin akan terwujud, ya. Jadi pada akhirnya itu yang harus kita pahami bersama, bahwa sehingga dengan pemahaman itu bahwa kuncinya intinya sebenarnya ada pada Rasulullah, antara tradisi sholawat dengan negeri yang aman ini sesungguhnya saling berkelindan. Bisa saja bahwa terciptanya tradisi disarati kondisi negara yang aman, tapi sebaliknya negara yang aman bisa disarati sebuah tradisi sholawat. Tapi kalau kita memahami, kita menyadari bahwa substansinya itu adalah Rasulullah, bahwa pada akhirnya kan bukan sekedar sholawat, ya kan, tapi akhlakul karimah, karena ini visi Rasul. Akhlakul karimah yang bagaimana? Akhlakul karimah yang memberi rahmat pada alam semesta. Akhlakul karimah yang ada vibrasi rahmatan lil gitu. Bukan akhlakul karimah yang bersifat, ini jadinya bisa membedakan kan, bersifat personal. Lalu kalau bicara awal, tugas khalifah itu adalah memayu hayuning bawon, memberi rahmat pada alam semesta, bukan memayu hayuning pribadi. Jadi ketika sebuah negara itu sudah penduduknya sudah berakhlakul karimah, itu hakikatnya dia sudah bersolawat dan hakikatnya sudah tercipta Baladil Amin. Nah makanya kemudian pikiran saya itu menuju ke misalnya Swiss, Swedia, negara-negara Skandinavia, bahkan konon katanya di Norwegia itu penjara sampai kosong, sampai disewakan karena tidak ada kejahatan 0%. Nah itu dalam konteks seperti itu, dalam tanda kutip, Norwegia itu sudah Baladil Amin, Mas. Selama penduduknya menyepakati konstitusi, menyepakati piagam yang menjadi kesepakatan bersama atas berdirinya negara itu, ya aman ya, dalam kondisi ini aman. Cuma kan kita tidak boleh hanya melihat visi apa yang tampak, ya, apa yang tampak, karena kita sudah melihat banyak kenyataan yang kelihatannya orang itu bahagia, hidup serba mewah, serba megah, apa-apa terlayani, apa-apa dapat, ternyata dibalik semua itu ada sisi-sisi gelap, banyak sisi-sisi gelap yang tersimpan. Sekali lagi tadi, kita jangan melihat Oslo, jangan hanya melihat Oslo, jangan hanya melihat Copenhagen misalnya, karena negara-negara Skandinavia sekarang malah jadi contoh dunia dalam hal kesejahteraan dan keamanan. Nah semua itu terjadi karena apa? Biasanya karena tidak ada spirit adil, tidak ada spirit keagamaan, tidak ada spirit tidak ada mahabbah kepada Rasulullah dan kepada Allah gitu kan. Nah, maka sesungguhnya seperti istana kaca, hal seperti itu bisa saja seperti istana kaca, yang sebenarnya di dalamnya ada banyak sisi gelap dan mudah sekali pada saat tertentu dia pecah ambruk. Karena sebenarnya kita sudah lihat kan misalnya bagaimana di negara-negara ini konstitusi sudah mengesahkan perkawinan sejenis. Jadi
Kita melihat dari pemberitaan, kita melihat dari neraca keuangan, dari pendapatan domestik bruto, dari macam-macam ukuran-ukuran fisik, ukuran-ukuran ekonomi internasional. Tapi yang di dalamnya kita tidak tahu. Kalau bagi saya sebenarnya sulit mencari negara yang seperti Indonesia itu sulit. Mencari bandingannya lah dalam banyak sisi itu sulit, dan bahkan ini ya seperti cerminan semesta karena semua ada di Indonesia. Sing apa nakal banget yo akeh, sing soleh banget yo akeh, sing kadang-kadang aman, kadang-kadang ini kayak cerminan semesta kan. Sugih akeh, sing melarat nemen yo akeh. Ini semua realitas itu ya kayak realitas semesta itu kayak ada di Indonesia. Nah, dengan modal ini, ketika suatu saat ada pemimpin yang mampu membawa pada kondisi baladilan, dia akan memiliki kewibawaan seperti Madinah pada masa Rasulullah. Artinya bisa Di Bali, di Surabaya, sepeda motor di dalam rumah hilang. Di Bali mau ditaruh di mana saja aman. Indonesia itu unik sekali. Tapi kalau di Belanda mau ditaruh mana saja, di daerah mana saja aman semua kan. Di Skandinavia. Ini di Indonesia itu gaya hidup itu juga campur aduk, cerminan dari semua negara. Gaya hidup Eropa di Indonesia ada banyak orang yang bergaya hidup Eropa, bergaya hidup Timur Tengah banyak. Mau bergaya hidup apa? Ada di Indonesia. Berarti Arab kan gaya hidupnya Arab gitu. Gaya dia ya. Di sini Indonesia ada. yang bertapa nih, Sing topo-topo ning hutan ya ada. Jadi sebenarnya kalau mau belajar tentang kehidupan, belajar tentang semesta, belajarlah di Indonesia. Beruntunglah kita ini, karena semua ada di Indonesia. Seluruh aliran agama di dunia ini ada di Indonesia. Coba sampai sing serem kayak Bhairawa Tantra saja masih ada. Sing halus-halus oke. Dan itu potret juga pada saat Pak Piagam Madinah disetujui. Kelihatannya semua setuju, tapi kan kemudian ada Bani Nadir, ada Bani Khoiko yang kalau lupa saya, yang melakukan pengkhianatan baik langsung ataupun tidak. Dan sikap Rasulullah jelas bagi yang Bani Yahudi yang berkhianat itu diperangi agar kondisi baladilan tetap terjaga. Kak Iksan mau jadi pindah ke Norwegia atau tetap di Indonesia? Cita-cita awal bojo di bule. Belum sampai. artinya makna baldatun thayyibatun walaupun ghafur itu sudah pernah tercapai di zaman Rasulullah atau itu dua terma untuk asbabun nuzul yang berbeda. Kalau Baladil Amin itu jelas asbabun nuzulnya Madinah. Kalau Baldatun Thayyibatun walaupun ghafur itu asbabun nuzulnya Sabah, negeri Sabah. Dan sampai sekarang negeri Sabah pun debatabel di mana kan. Sejarawan, mayoritas sejarawan dunia mengatakan di Yaman, tapi tidak ada satupun desa di Yaman sampai hari ini yang bernama Sabah. Dan kondisi yang dinukilkan di Quran tentang negeri Sabah sama sekali berlawanan dengan kondisi Yaman sekarang. Tidak ada hutan, tidak ada buah mata yang rasanya pahit, Tidak ada air yang mengalir jernih di
belantara. Kan di Indonesia ada ratusan desa yang bernama Sabah. Nah, ini Mas Kosim itu desa jenenge Sobo Kerto, kotanya, pusat kotanya Sabah lah ibaratnya. Kita punya kota di Jawa Tengah namanya Wonosobo. Sukoharjo punya gedung namanya Sobo Harsono. Di Flores pun ada, di Bali ada, di Sumatera ada, banyak nama desa Sabah. Nah, Sabak sendiri itu akar katanya apa? Bahasa Arab kah? Bahasa Latin kah? Ya, kalau mau ngomong itu ya kata-katanya bahasa Jawa. bisa dicari itu, bisa sampean cari di kamus-kamus, bisa dari browsing ya. Sabah kalau di Indonesia kan jadi Sabah. Sobo itu kan artinya pergi-pergi, mengembara ya. mengembara, pergi-pergi. Marane tempat. Utang-utang. Utang. Nah, karena ini sudah banyak peneliti ya, arkeolog yang mencari dan memang di luar Indonesia itu hanya ada nama Sabah itu hanya ada di Jepang sama ada satu kepulauan di Amerika. Tapi yang ratusan itu ada di Indonesia. Itu perlu penelitian lebih lanjut. Dan di Yaman, di mana? Israel ya, diyakini sebagai istananya Ratu Bilqis. bukan istananya Sulaiman. Tidak ada gambar Sulaiman dan Ratu Bilqis. Tidak ada gambar relief atau apa gitu ya, peninggalan arkeologis yang menjelaskan peristiwa itu. Jadi coba teman-teman pergi ke Borobudur, cerita dari awal sampai akhir kisah Sulaiman itu Digambar di relief. iya, itu interpretatifnya Pak Fahmi Basa ya. Tapi setidaknya menggambarkan kisah itu, terlepas itu apakah Sulaiman atau Bilqis bukan, tapi kisah itu memang terpahat di sana. Kisah Nabi Yunus juga terpahat di Borobudur. Yang gambar itu kok tidak ada di peninggalan-peninggalan sejarah bumi lain. Padahal tabut perjanjian itu kan dipercaya disembunyikan di bawah istananya Nabi Sulaiman. Berarti tabut perjanjian bisa saja di bawah Borobudur, Mas. Ojo dibocor nih. Dan itu kan sudah 40 tahun lebih ya Israel menggali bahkan sampai bawah Masjidil Aqsa. Iya. Itu nggak ketemu. Berarti kalau bangsa Indonesia bisa menemukan tabut perjanjian itu, bangsa Indonesia menguasai seluruh dunia, Mas. Atau sebaliknya. Oh, iya. Hancur sama sekali karena kan dalam kisah Musa jelas Iya. tabut perjanjian ini Pak, kalau dibuka Kotak Pandora, jadi kotak Pandora. itu ribuan musuh itu langsung jadi debu kalau dalam kisah peperangan Musa. Makanya orang bijak zaman dulu disembunyikan serapat-rapatnya. Iya, karena anak turun kita kualitasnya semakin menurun semakin. Jadi bisa jadi malah sebaliknya. Kalau sampai ketemu. Tapi suatu saat pasti katakanlah akhir zaman atau sebagainya. Itu pasti rahasia-rahasia semacam itu pasti berpecahkan. Makanya eksplorasi menyeluruh atas Borobudur maupun Gunung Padang itu selalu dihentikan. Mungkin sebenarnya elit global ini sudah tahu, Mas, bahwa sebenarnya tabut perjanjian itu bodohnya kita, bodohnya bangsa ini, karena mampu didikte ya. Mereka membuat surat keputusan menghentikan, tapi pada saat bersamaan peneliti Israel, peneliti Eropa, Amerika tidak berhenti,
terus melakukan penelitian, melakukan riset. Bahkan banyak rahasia di pantai selatan itu yang selama ini dalam konteks Indonesia selalu dimistiskan, itu diteliti oleh mereka. Nggak percaya coba lihat di data di migrasi yang banyak peneliti dari Israel. Itu kembali ke tadi, karena bangsa Indonesia tidak mau berupaya lebih, bukan karena batas kemampuan kecerdasan orang Indonesia itu kalah dari orang Eropa atau Israel. Kalau mau berupaya lebih, belum tentu. Dan satu hal lagi mungkin Mas, jadi kalau ada orang yang mencoba berupaya berpikir lebih, itu kadang-kadang secara umum jadi bahan tertawaan nih boleh Mas. Ya, dan hanya bahan tertawaan tapi juga nyawa terancam. Nyawa terancam ya, contohnya seperti Fahmi Bahasa itu kan sebenarnya membuka jalan untuk penelitian lebih untuk berpikir lebih melampaui batas ya. Kang Diki Zainal Arifin itu penemuan-penemuannya luar biasa, bahkan sudah bisa membaca huruf Lemuria, tapi kan ya jadi bahan bulian, terus-terusan akhirnya sering diancam nyawanya. Ya karena konspirasi internasional. Dan elit-elit kita mudah sekali didikte oleh elit internasional itu dengan tentu saja iming-iming finansial. Bahkan kan tembok besar di utara Papua itu kan sudah dihapus dari Google kan, karena konspirasi internasional. Terus mesin raksasa di pantai selatan, mesin purba yang sangat lebarnya itu 34 meter, itu juga dihapus dari Google kan. Dulu masih bisa dilihat dari Google, sekarang sudah nggak bisa. Jadi kalau bangsa ini menemukan jawaban atas ngeri, aslinya kan semuanya sudah ada jawabannya Mas, cuma masih puzzle. Nah untuk orang yang bisa menyatukan itu dari sebuah konsep utuh, konsep utuh dan mampu meyakinkan bahwa ada perjalanan peradaban, perjalanan spiritual dalam semua proses itu. Nah, ini diperlukan seorang tokoh yang tokoh besar, yang paripurna yang jelas Mas. Tokoh besar. Salah satunya alasan kenapa Gus Dur itu cepat-cepat dilengsarkan, berbahaya sekali bagi tataran dunia internasional. Nah, Gus Dur tahu tentang semua itu dan siap, kata beliau, menyiapkan Wahid itu dan sebagainya. Beliau sampai ke Israel, itu kepentingan besar, itu kepentingan peradaban, kepentingan gitu loh. Orang Israel bebas keluar masuk ke Indonesia melakukan penelitian, tapi kalau ada orang Indonesia masuk Israel dicacim lagi. Selamanya kita akan tahu, kita nggak pernah tahu Israel itu bagaimana. Nggak pernah melakukan menyelidiki mereka, ya kan? Yang dilakukan Gus Dur, dilakukan Gus Yahya kan malah jadi bahan politik, gitu loh. Padahal kan tujuannya itu nyocok nih loh, kok bener sih, termasuk Cak Nun, kok bener sih bahwa ini semua itu ujung-ujungnya apa yang dicari oleh Israel selama ini. Sebenarnya jawabannya bener. Berarti sudah harus segera dinyalakan lampu alarm merah kalau tiba-tiba banyak orang Israel yang ke Magelang ya? Sudah banyak yang Karangbolong, Candi Ceton, yang Candi Suko. Coba teman-teman sekali-sekali lah ya. Mesti perlu, pas saya yang cedak, dong tahu nih Candi Ceton, Candi Suko.
Permasalahannya kan begini, kita nggak tahu bahwa itu orang-orang Israel. Iya, karena mereka pakai paspor Singapura. Masalahnya itu kerja intelijen semua kan. Oke. Tapi Cak Nun tahu banyak soal ini yang sering disampaikan sedikit-sedikit. Tapi ya susah selama nanti NU sendirian, itu ya berat. Sebenarnya jawaban Indonesia ini sederhana. Selain NU dan Muhammadiyah bersatu, Selesai. Tapi ya untuk ke situ kan dihalang-halangi terus. ya berpolitik lah. Oke. Ya tuh Arab rukun jadi panas-panas jadi Polri mana? Jadi NU spiritnya, Muhammadiyah teknisnya.